Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Encik dan puan-puan. Kali ini saya bertemu dengan seorang narasumber. Beliau sangat berkarismatik dengan penampilannya, dengan ciri khasnya, dengan berpakaiannya khas Melayu. Menurut saya itu Melayu banget gitu loh. Dan di sini saya ingin mengulik tentang sejarah kerajaan Gasib yang berada di tepat desa Gasib. Mungkin langsung saja kita ketemu dengan narasumber kita. Mungkin teman-teman penasaran nih dengan sosok, dengan makam yang ada di belakang saya. Oke, langsung saja nih. Assalamualaikum Pak Basri Hasan. Waalaikumsalam. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Gimana nih Pak kabarnya setelah COVID yang melanda negeri kita ini Pak? Oh ya, bermacam-macam lah Pak. Bervariasi lah umpamanya kalau kamu tanya masalah di kampung Kuala Gasib ini memang akhir-akhir ini memang alhamdulillah sudah mulai bereda masalah COVID. Mungkin sama lah di seluruh Indonesia kan. Alhamdulillah Pak ya. Ya, jadi kalau dulunya ya memang kita harus pakai masker, harus keluar rumah nggak boleh jauh-jauh kan gitu. Karena alhamdulillah udah nggak pakai masker pun nggak apa-apa. Kan itu. Jangan sampailah daerah Melayu kita ini tercemar dengan ada virus-virus baru Pak ya. Semoga terhindar dari itu Pak ya. Itulah kita doakan sama-sama, tidak lain tidak bukan hanya kepada Allah SWT. Kita meminta supaya bencana ini cepat berakhir. Amin amin. Mungkin saya nih kelihatan lebih menarik nih kali ini nih. Kenapa bilang menarik? Karena saya melihat dari pakaian Bapak, penampilan Bapak dengan ciri khas kayak mahkota itu saya lihat di kepala itu Pak. Ini apakah ciri khas Melayu atau pakaian adat ini Pak? Ya, kalau yang saya pakai ini memang adalah pakaian adat. Pakaian adat Pak ya? Khusus adat Kuala Gasib kan. Sebab kampung kami mulai tahun 2015 itu sudah ditunjuk dan sudah keluar peraturan daerahnya, yaitu tentang kampung adat. Kampung adat. Jadi untuk di Siak ini salah satu kampung adat yang 8 itu adalah kampung Kuala Gasib. Kampung Kuala Gasib. Nah nih, menarik nih. Iya. Kampung Kuala Gasib. Dan saya pernah dengar Kuala itu kan seperti muara Pak ya? Ya betul. Muara. Muara. Kenapa sih disebut dengan Kampung Kuala Gasib gitu Pak? Apakah ada story atau sejarahnya itu Pak? Ya memang itulah sebagaimana kamu katakan tadi. Ya, jadi ada namanya Sungai Gasib. Sungai Gasib. Jadi Sungai Gasib ini adalah anak sungai dari Sungai Siak. Kalau dulunya namanya Sungai Siak ini adalah Sungai Jantan. Jadi anak Sungai Jantan ini mengalir arah ke ke Lubuk Dalam sana, ke Kerinci Kanan. Maka di kuala daripada Sungai Gasib itu, maka di sana bermukimlah waktu itu masyarakat yang lebih kurang waktu itu ada sekitar kurang lebih 100 kakak. Itu maka berilah kampung di sana, kampung Kuala Gasib ya. Dan namakan kampung Kuala Gasib itu ini tadi. Kalau kita kan kuala atau muara. Pertemuan antara sungai besar dengan sungai kecil itu namanya kuala. Jadi dibuatlah oleh nenek mamak kita dulu Kuala Gasib. Jadi kampung Kuala Gasib. Dulunya kampung Kuala Gasib ini penduduknya memang ya lumayan ramai gitu. Jadi ya alhamdulillah sampai sekarang pun kampung Kuala Gasib ini masih eksis. Masih tetap eksis ya? Masih tetap eksis. Dan ini saya dengar nih Pak, di kampung Kuala Gasib ini terdapat sebuah kayak kerajaan Gasib. Itu benar kerajaan Pak. Tapi dan saya lihat sosok kerajaan atau bangunan kerajaan itu saya tidak temukan. Ya. Mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit
tentang kerajaan itu gitu. Jadi kronologis daripada kerajaan Gasib itu, nama Gasib itu sebetulnya adalah nama kerajaan. Jadi sebelum ada kampung Kuala Gasib ini, kerajaan dulu gitu. Kerajaan dulu. Berarti ada kerajaan, dulu. Ya, kerajaan Gasib dulu. Malahan sebelum ada kerajaan Siak tuh, kerajaan Gasib itu sudah berdiri. Berarti sebelum adanya kerajaan Siak, berarti kerajaan Gasib udah berdiri. Sudah berdiri. Oh iya. Dan kerajaan Gasib ini konon kabarnya itu termasuk kerajaan yang sangat disegani waktu zamannya. Ya, itu zaman Majapahit, Pak ya? Bukan, Pak? Ya, itu sebelum Majapahit. Allahu a'lam. Nah, jadi yang jelas yang kita dengar dari datuk-datuk kita, dari nenek-nenek kita, cerita rakyat segala macam. Ya, kerajaan Gasib ini waktu dulunya sangat disegani. Istilahnya ilmu apanya tinggi lah. Iya. Dan juga tadi kamu nanyakan bagaimana kronologis atau asal mula dari kerajaan Gasib. Iya benar, kerajaan Gasib. Jadi kerajaan Gasib ini termasuk kerajaan kuno. Kerajaan kuno. Jadi kalaulah kita bayangkan sekarang ini model manusianya, ya mungkin beda. Iya, saya juga lihat makamnya itu mungkin beda dengan makam yang lainnya, itu lebih panjang, lebih besar gitu ya, Pak. Itu dia. Jadi orangnya lebih besar, tinggi, dan cikal bakal dari kerajaan Siak itu inilah kerajaan Gasib ini. Dan konon kabarnya kerajaan Gasib ini ada mempunyai panglima yang sangat gagah berani, yang namanya Panglima Gimbam. Dan itu pun nama itu sudah dibuat supaya kita jangan lupa, itu gedung DPRD Kabupaten Siak itu sebetulnya namanya itu Panglima Gimbam. Gedung DPR itu, Pak? Gedung DPRD itu kan. Iya. Panglima Gimbam. Dan ada anaknya Sebatawayang satu-satunya, namanya mungkin tidak asing lagi, adalah Putri Kacamayang. Oh, ada anak dari Panglima Gimbam? Bukan, anak raja ini tadi. Anak raja? Anak Raja Gasib itu ada namanya Putri Kacamayang. Dan yang latar belakang daripada kita sekarang ini adalah makam Putri Kacamayang. Oh, jadi yang ini belakang ini mungkin makam seorang putri anak kerajaan, Pak ya, betul ya. Coba bisa ceritakan itu tentang makam yang ini nih, Pak. Ya. Kok ada sebuah makam itu tapi kerajaan nggak ada gitu, Pak. Betul. Jadi kerajaan Gasib itu sangat banyak sekali mempunyai ulu balang dan juga datuk-datuk waktu itu yang mana tersebar di sekitar Kabupaten Siak ini. Dan kita pun nama-namanya itu pun kurang begitu jelas ya. Seperti umpamanya ya ada 1-2 yang kita tahu, Panglima Gimbam itu yang sangat tersohor, gagah beraninya Panglima Gimbam. Dan juga ada di konon kabarnya juga di Rantau Panjang itu, katanya itu pun termasuk juga panglima daripada kerajaan Gasib. Di Rantau Panjang, makam juga, Pak ya? Ada juga makam di sana, makam Tuk Badak namanya. Tuk Badak. Itu di Kuala Mandau itu dulu ada juga di situ. Ada di Tebing Tinggi, dekat Melebong, di belah sana, kampung Melebong sana. Itu ada juga di situ makam. Itu informasi pun makam daripada Panglima. Dan sampai ke Pekanbaru sana, juga katanya di situ makam Panglima Gasib. Berarti wilayah kekuasaan kerajaan Gasib ini luas, Pak ya? Ya, waktu itu konon kabarnya memang seperti itu. Memang termasuk kerajaan yang disegani. Iya. Zamannya. Dan ini Pak, saya belum mendengar nih cerita tentang sejarah Putri Kacamayang ini, Pak, yang sejarah makam Putri Kacamayang. Kok bisa ada makamnya aja, cuma kerajaan nggak ada. Ini asalnya dari mana itu, Kay? Betul.
memang kami pun asli di Gasip ini bingung gitu. Jadi kalau zaman dahulu waktu orang-orang tua kita, datuk-datuk kita pun untuk menceritakan ini tidak berani gitu. Sebab takut salah. Alur ceritanya salah gitu. Apabila alur ceritanya salah, maka mendapat ada mudarat di badan mereka. Oh, masih itu Jadi ya. saya pun ini ngeri sedap juga nih. Kita cerita gimana ya? Kita bermohon kepada Allah SWT, kita lillah ta'ala untuk Iya, iya. menceritakan ini pun ceritanya ya sepotong-sepotong gitu. Ini ya, mungkin ini versi beliau, versi Bapak mungkin ya. Betul. Mungkin nggak ada yang versi lain nanti Betul. mungkin bisa diceritakan lagi. Gitu. Jadi versi itu masing-masing. Kadang-kadang susah untuk mana yang betul gitu. Iya betul Pak. Karena ini kan sejarah. Sejarah. Jadi kita nggak tahu orang yang dulu Iya, kan cerita betul. itu. Sebab ini sejarah kerajaan Gasip ini dari awal udah kita sebut tadi. Ini masih zaman kuno tuh, zaman kuno betul. Sebelum adanya kerajaan Siak, Iya. kerajaan Kuala Gasip udah ada gitu. berdiri gitu. Itulah informasinya dari orang tua kita. Iya. Gitu. Jadi dalam begitu Allah alam. Dan kenapa tidak ada seperti istana dan juga mungkin tempat-tempat tanda-tanda yang lain? Nah itu jadi Inilah. pertanyaan itu Pak. Ya, inilah yang sampai sekarang menjadi misteri. Kami pun selaku masyarakat Kuala Gasip ini, saya lahir di sini, saya pun tak tahu itu. Jangan ke saya, mungkin orang tua-tua dulu pun tidak tahu gitu. Iya. Karena kan makam ini waktu itu masih, saya lupa ingat, ini masih hutan belantara ini, kayu di sini kayunya besar-besar, meranti, kulim segala macam kayu ada di sini. Ini apa namanya, cuman nisan aja yang ada. Batu nisan aja ya. Batu nisan. Tetapi yang kita herankan kok bersih itu. Nggak ada yang bersihkan dan bersih. Bersih aja. Bersih. Dan setiap hari baik, bulan baik, umpama contoh seperti hari Jumat, Idul Fitri, umpama kan ini tetap ada di sini yang mengunjungi secara rutin. Untuk ziarah gitu Pak ya. Ziarah. Ini adalah suku Gasip. Suku Gasip. Suku Gasip. Jadi orang Gasip dengan suku Gasip itu beda gitu. Jadi suku ini betul-betul ini adalah satu ras. Jadi waktu itu saya pun pernah nengok dengan mata kepala sendiri pun seperti itu gitu. Macam itu masih di hutan, sebenarnya ada. Dan berjalannya waktu, maka suku Gasip ini dibuatnya lah semacam tanda, bikin apa semacam ya seperti makam-makam biasa. Iya. Dikasih pagar dari kayu kan. Itu apa adanya. Sewaktu itu zaman itu sini pun sudah ada orang beladang gitu. Beladang padi waktu itu sini. Jadi takut itu mungkin terbakar segala macam. Maka dibuatlah semacam apa? Pagar gitu Pak ya. Dipagar bahwa menandakan di situ ada makam. Dan yang tidak kalah penting kita lagi, yang herannya kita waktu kampungnya masih di Kuala Gasip sana itu adalah sering juga didatangi oleh orang-orang dari Jawa. Orang Jawa bisa Datang sampai ke Riau